Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mayang Arista, Zerva Yusrina, serta Cindy Mutia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu review jurnal yang berjudul Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Kinerja Karyawan oleh Rizka Gustiani. Selanjutnya, materi akan dibacakan terlebih dahulu oleh Cindy Mutia. Tujuan dibuatnya makalah ini untuk mengetahui apa saja pengaruh terhadap pengaturan tata ruang kantor dalam kinerja para karyawan. Perusahaan tentunya akan membuat tata ruang pengaturan yang nyaman untuk digunakan setiap orang yang ada di sana. Tentunya kenyamanan yang dihasilkan akan membuat profit. Selain uang yang pasti dihasilkan, kinerja para staf karyawan juga akan terdorong karena tata ruang dan fasilitas yang memuaskan untuk semua orang. Pengertian kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Kondisi kerja merupakan kondisi yang dirasakan karyawan di tempat karyawan bekerja. Sedangkan psikologi kerekayasaan merupakan penerapan prinsip dan penemuan psikologi yang menciptakan mesin-mesin, alat-alat perlengkapan teknologi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan manusia. Pengertian mengenai tata ruang kantor. Tata ruang kantor sendiri memiliki arti pengaturan dan penataan yang dilakukan secara seefisien mungkin dalam meletakkan perlengkapan kantor di dalam ruang kerja yang tersedia. Penempatan ruang kerja merupakan tujuan dari psikologi kerekayasaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari pengaturan tata ruang kantor diantaranya agar memudahkan manajer untuk mengawasi karyawan, memudahkan arus komunikasi kerja, dan untuk menambah semangat kerja. Dengan melakukan pengaturan tata ruang kantor yang baik akan menimbulkan manfaat, seperti karyawan menjadi lebih semangat dan fokus bekerja, kantor terlihat lebih rapi, serta mengoptimalkan penggunaan ruang. Tiga macam tata ruang kantor, yaitu tata ruang kantor terbuka, tata ruang kantor tertutup, dan tata ruang kantor landscape. Tata ruang kantor terbuka yaitu tata ruang kantor yang setiap karyawan tidak diberi ruang atau sekat-sekat tertentu. Dengan bentuk tata ruang kantor yang terbuka dapat lebih memudahkan manajer untuk mengawasi karyawan. Kelebihan dari tata ruang kantor terbuka yaitu pengawasan terhadap karyawan lebih relatif mudah. Penyebaran cahaya juga lebih baik karena tidak adanya sekat-sekatan. Sedangkan kekurangan dari tata ruang kantor yaitu karyawan kurang mendapat privasi dan tanpa adanya sekat membuat kemungkinan besar ruangan lebih bising sehingga mengganggu konsentrasi karyawan. Sedangkan tata ruang kantor tertutup yaitu tata ruang kantor yang setiap karyawannya memiliki ruang tersendiri berbentuk kamar tertutup untuk melakukan pekerjaannya. Kelebihan dari tata ruang tertutup yaitu karyawan lebih mempunyai privasi dan sedangkan kekurangannya yaitu lebih sulit dalam pengawasan karyawan, dan biaya yang dikeluarkan relatif banyak karena menyediakan alat-alat di setiap ruangan. Sedangkan tata ruang kantor landscape, yaitu tata ruang kantor yang diatur hampir sama dengan tata ruang kantor terbuka, tapi perbedaannya ruang kantor landscape ini mempunyai sekat pembatas antar tiap karyawan. Tata ruang kantor landscape ini merupakan gabungan dari bentuk tata ruang kantor terbuka dan tertutup. Kelebihan dari tata ruang kantor landscape ini yaitu komunikasi antar karyawan tetap terjaga karena sekat yang tidak terlalu tinggi.
dan kelemahannya yaitu biaya untuk dekorasi dan pemeliharaannya sangat tinggi dan penggunaan alat kantor yang bergantian sehingga menghambat kerjaan. Dan di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada cahaya, warna, udara, suara, dan budaya. Cahaya sendiri menjadi faktor yang sangat perlu diperhatikan dalam tata ruang kantor. Cahaya yang diterima harus tepat dan cukup karena dengan penerangan yang cukup dapat memudahkan karyawan dalam bekerja dan berdampak meningkatkannya produktivitasnya. Sedangkan warna mempengaruhi terhadap rangsangan emosi dan otak manusia. Penerapan warna yang tepat pada sebuah ruangan dalam menciptakan suasana yang nyaman bagi para karyawan yang bekerja dan juga dapat meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan udara juga merupakan salah satu faktor terpenting dan berpengaruh pada lingkungan kantor. Aliran udara yang baik dan segar mengandung banyak oksigen dalam suatu kantor menyebabkan berkurangnya rasa letih karyawan dan menimbulkan kesegaran serta kenyamanan bagi para karyawan. Sedangkan adanya suara yang gaduh di kantor dapat mengganggu pekerjaan lainnya, terutama bagi pekerja yang memerlukan konsentrasi tinggi. Maka dalam pengaturan tata ruang kantor, penempatan ruang tiap bidang pekerjaan harus diperhatikan. Seperti bidang yang memerlukan konsentrasi tinggi itu harus dijauhkan dari ruangan lainnya. Budaya. Dan sedangkan ini budaya merupakan sebuah kebiasaan di masyarakat. Di dalam lingkungan kerja diperlukan adanya budaya yang baik, seperti selalu bersikap ramah kepada setiap karyawan dan datang kerja tepat waktu, berpakaian yang rapi dan sopan. Jurnal ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu dalam jurnal sudah dipaparkan mengenai jenis-jenis tata ruang kantor serta manfaat dari ruang kantor tersebut bagi karyawan serta pengaruhnya terhadap kinerja dan produktivitas karyawan. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini, segala hal yang terkait dengan tata ruang kantor sudah dipaparkan dengan sangat baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penjelasannya, seperti dilakukan lebih spesifik terhadap hal-hal yang memang menjadi pembahasan sejak awal. Dalam jurnal ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam variabel bebas yaitu pengaruh tata ruang kantor, sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan. Kedua variabel ini mempunyai hubungan positif, yaitu jikalau variabel bebas meningkat, maka variabel terikat juga ikut meningkat. Variabel bebas pengaruh tata ruang kantor. Jika pengaruh tata ruang kantor ini, kantor diberikan penataan ruangan yang baik, diberikan sesuai dengan konsep-konsep yang sudah dijelaskan di jurnal, maka akan berpengaruh dengan meningkatnya kinerja karyawan serta produktivitas dari karyawan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.